Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan progres studi lapangan praktik perencanaan pendidikan di SMA Lab School. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kartika Pramudita dengan NIM 2200779 dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Nah, di sini ada Kepala Sekolah SMA Lab School yaitu Bapak Dr. Denny Kadasa MPD. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Perencanaan adalah langkah strategis untuk mengatur persiapan tindakan di masa depan guna mencapai tujuan. Jadi, dalam pendidikan, perencanaan itu berperan penting sebagai panduan untuk merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas. Nah, perencanaan pendidikan melibatkan analisis rasional untuk kebijakan prioritas kebutuhan anggaran sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Nah, ada yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu pada tanggal 27 September itu menyerahkan surat permohonan studi lapangan ke Yayasan Lab School UPI. Lalu pada tanggal 30 September saya menyerahkan proposal penelitian kepada pihak SMA Lab School UPI sebagai langkah awal untuk menjelaskan tujuan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama studi lapangan. Proposal ini tuh menjadi dokumen penting yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kerangka penelitian. Setelah proposal diterima, saya melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menyelaraskan jadwal kegiatan lapangan. Penyesuaian ini tuh penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan tidak mengganggu rutinitas operasional sekolah, termasuk jadwal kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Saya juga memulai tahap wawancara pertama dengan kepala sekolah pada tanggal 3 Oktober. Dalam wawancara ini, saya menggali informasi terkait visi, misi, dan pendekatan perencanaan pendidikan yang diterapkan di SMA Lab School. Wawancara ini tuh menjadi salah satu langkah penting dalam pengumpulan data primer untuk mendukung laporan saya. Nah, setiap langkah ini dirancang untuk menciptakan dasar yang kuat bagi kelancaran studi lapangan. Selanjutnya ada hasil wawancara. Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara itu SMA Lab School itu berkomitmen menjadi sekolah percontohan yang unggul dalam akademik, sosial, dan religius, didukung oleh visi yang jelas dan pendekatan pembelajaran berbasis karakter. Nah, program inklusif untuk siswa itu untuk siswa berkebutuhan khusus menunjukkan perhatian sekolah dalam berbagai kebutuhan siswa. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam keterbatasan fasilitas, sekolah terus berupaya mencari solusi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. SMA Lab School menunjukkan potensi besar untuk menjadi institusi pendidikan teladan dengan kualitas yang terus ditingkatkan. Namun, dalam proses studi lapangan, saya menemui beberapa hambatan. Salah satunya adalah sulit menyesuaikan jadwal kepala sekolah untuk wawancara. Nah, selain itu, tidak semua data yang dibutuhkan dapat diberikan oleh pihak sekolah ya, termasuk data keuangan. Lalu ada agenda selanjutnya, langkah pertama itu adalah melengkapi dokumentasi dengan kepala sekolah. Nah, langkah ini tuh dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen tambahan yang relevan dengan proses perencanaan pendidikan di Lab School. Lalu melakukan wawancara lanjutan yang dirancang untuk menggali informasi lebih dalam terkait isu-isu yang belum terjawab atau butuh klarifikasi dari wawancara sebelumnya. Nah, ini tuh wawancara selanjutnya itu lebih berfokus pada implementasi atau detail perencanaannya. Lalu ada data yang masih belum tersedia ya, jadi seperti informasi keuangan atau rincian fasilitas akan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang lebih lanjut dengan pihak sekolah. Nah, ketiga langkah ini tuh sangat penting untuk memastikan laporan yang dihasilkan memiliki data yang lengkap dan dapat dijadikan acuan dalam memahami dan mengevaluasi proses perencanaan. Nah, lanjut pada kesimpulan, jadi perencanaan pendidikan di SMA Lab School UPI ini menjadi pondasi utama dalam mencapai tujuan di bidang akademik, sosial, dan religius, melalui penerapan kurikulum yang fleksibel dan berorientasi pada pengembangan karakter siswa. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan data, penyesuaian jadwal, serta fasilitas dan tenaga pendidik yang belum optimal, sekolah telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Sebagai penutup, laporan ini menunjukkan pentingnya perencanaan pendidikan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. SMA Lab School telah menerapkan banyak strategi yang inovatif meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Nah, dokumen yang kami dapat adalah RKT pada wawancara pertama. Nah, sekian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.